Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian dan juga keluarga kalian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua. Setelah pelajaran yang pertama tentang iman kepada Nabi dan Rasul, pelajaran yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya kita pelajari adalah tentang qanaah. Siapa yang pernah mendengar kata qanaah? Tulisannya seperti ini kalau bahasa Arabnya ya. Qaf, O, Na, A. Ya. Bahasa Indonesianya qanaah. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang bisa memiliki pemahaman dan bisa menjelaskan tentang arti dari qanaah. Ya, qanaah itu gambarannya seperti ini. Kalian punya dua kakak dan punya satu adik. Si kakak sekolah di SMA, ya. Kakak yang kedua sekolah di SMP, kalian di SD dan adik kalian di TK. Masing-masing setiap harinya abi atau umi kalian memberikan uang jajan, ya, uang saku. Masing-masing anak karena kebutuhannya masing-masing maka memiliki uang jajan setiap harinya berbeda-beda. Yang kakak kalian yang SMA dapat uang jajannya 5.000. Kemudian kakak yang kedua yang di SMP punya atau mendapatkan uang jajan 3.000. Kalian yang SD ya masih di SD mendapatkan uang jajan 2.000. Sedangkan adik kalian yang TK itu mendapatkan uang jajan 1.000. Nah, bagi anak yang soleh ya, yang paham ya, kalau anak soleh insya Allah paham kok ada perbedaan uang jajan di antara kakak kalian dan adik. Ya, tentu kalau kalian paham, kalau anak soleh, maka kalimat yang keluar dari mulutnya adalah mengucapkan ucapan tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, bersyukur pada Allah, kemudian berterima kasih kepada abi atau umi, kalian mendapatkan uang jajan. Meskipun uang jajannya berbeda, ya, karena memang kalian paham bahwa kebutuhannya masing-masing berbeda. Nah, sudah dapat gambaran tentang makna qanaah? Di buku kalian, coba dibuka ya, pelajaran PAI-nya. Di buku kalian dijelaskan tentang makna qanaah. Jadi intinya kalau qanaah itu ya cukup, ya, merasa cukup. Merasa cukup terhadap segala pemberian dari Allah, ya. Qanaah adalah sikap merasa cukup atas segala pemberian yang Allah berikan, ya, segala pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita mendapatkan dari Allah, ya. Meskipun uang jajan diberikan dari abi dan umi,
tetap saja itu asalnya atau bersumber atau yang memberikan pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu tentang qanaah, bahwa qanaah itu adalah sikap merasa cukup, ya. Lalu apa sih manfaatnya bagi kita, bagi kalian ya yang punya sikap qanaah? Nih, Pak hapus ya. Manfaatnya banyak, ya, manfaat dari qanaah. Manfaat dari qanaah yang pertama, seolah-olah ia mendapatkan dunia seluruhnya. Dari hadis Tirmidzi, alhamdulillah ketiga ini kita masih dapatkan di kehidupan kita ya. Kita ada rasa aman, alhamdulillah, meskipun pandemi, tapi tidak ada peperangan, tidak ada kemudian kita dapati tidak ada kita kekeringan air ya. Kita masih bisa makan sehari-hari seperti itu. Maka ini seolah kita yang berbeda keadaannya dengan saudara-saudara kita yang lain ya, di belahan bumi yang lain, seperti di Afrika ataupun di negara-negara yang sedang berkecamuk, sedang tidak aman ya, seperti di Suriah, di Palestina. Alhamdulillah kita mendapatkan rasa aman, diberikan kesehatan, kemudian diberikan makanan pokok ya, alhamdulillah. Kemudian manfaat yang kedua, seperti yang ada di buku kita, menjadi orang yang beruntung. Yang kedua ya. Nah, ini Bapak bacakan, bisa lihat di halaman 9. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah orang yang berislam dengan baik, dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhan dasarnya, dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Meskipun demikian ya, memang kita tidak memungkiri banyak di antara kaum muslimin khususnya yang masih ada sifat yang kebalikan dari qanaah, merasa nggak cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kita mudah bersyukur. Sikap qanaah, maka akan timbul sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita melihat ya, dengan melihat bahwa ada orang yang lebih menderita dari kita, kita bersyukur. Intinya tidak akan mungkin kita menjadi orang yang bersyukur kecuali dengan qanaah. Yang keempat, dengan qanaah menjauhkan diri dari sifat hasad ya, sifat hasad. Para ulama bersepakat nih ya tentang hasad. Tentu hasad dilarang dalam agama. Apa itu hasad? Hasad itu rasa iri atau cemburu ya. Jadi kalau tadi bukan anak yang soleh mendapatkan uang jajan yang berbeda, dia akan hasad, wah kok kakak saya
mendapatkan uang yang lebih nih, gitu. Wah, nggak adil nih, seperti itu. Nah, sifat hasad juga kita pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lebih disayang oleh abinya, Nabi Yakub. Kemudian saudara-saudaranya yang lain bersifat hasad kepada Nabi Yusuf. Bahayanya yaitu tadi, mereka melakukan hal-hal yang jauh ya, dilarang oleh agama, yang sangat bertentangan dengan agama, melakukan perbuatan yang menghilangkan kelebihan atau menghilangkan, mereka berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya. Ini sifat hasad. Jadi hasad itu ada dua, entah dia itu tidak suka ya, yang kedua ingin hilang. Waduh. Tidak suka, hasad itu kata Imam Ibnu Taimiyah bisa berupa tidak sukanya seseorang kepada saudaranya atas nikmat atau kelebihan yang ada pada saudaranya. Tapi ulama lain ya bersepakat dia ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, ya, nggak suka nih. Nah, tentu sifat hasad ini sangat dicela oleh agama ya, karena bagaimanapun juga bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat-kiat supaya kita bisa qanaah seperti apa? Bapak hapus ya. Tips ya, tips itu atau kiat ya, kiat deh bahasa Indonesia, supaya bisa qanaah. Yang pertama nih, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah punya hak untuk menentukan seseorang bagian-bagiannya, entah kaya, entah miskin seseorang, ya. Kemudian yang kedua, mentadaburi firman Allah. Mentadaburi itu mempelajari firman-firman Allah tentang ya yang berkaitan dengan sifat qanaah, seperti ada ayat tentang bahwa seluruh makhluk Allah diberikan rezekinya masing-masing. Ada yang berlebih, atau ada yang kurang, atau ada yang pas-pasan. Ya, banyak firman Allah, ayat-ayat Allah terkait dengan sifat qanaah. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar menjadi orang yang qanaah. Ya, doanya bebas ya, apa aja, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Karena dengan sifat qanaah ini, masya Allah ya, kita juga bisa hidup lebih mandiri, tidak cengeng kita, tidak lemah nanti. Yang keempat, kita melihat orang yang keadaan dunianya di bawah kita ya. Kita melihat keadaan dunia saudara kita ya, yang kondisinya di bawah kita. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah berupa kesulitan dalam hartanya ya, dan lain-lain. Dulu, jika kalian memiliki pertanyaan, ada hal yang kurang jelas yang ingin kalian sampaikan ke Bapak, silahkan bisa wapri Bapak, bisa WA Bapak ya. Insya Allah Bapak akan menjawab sesuai dengan kemampuan ilmu yang Bapak miliki. Demikian
segala apapun yang kurang ya menjadi kesalahan itu datangnya dari diri Bapak dan dari setan. Bapak mohon maaf, Bapak mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalian bisa untuk qanaah, insyaallah ya. Kalian bisa untuk merasa cukup, merasa bersyukur kepada Allah terhadap pemberian yang kalian dapatkan. Begitu juga kalian wajib ya berterima kasih kepada Abi dan Umi, karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. La yaskurullaha ma la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tantangannya nanti ya, ketika barangkali kalian ada yang melanjutkan ke pesantren, di sana kehidupannya biasanya di pesantren ya kehidupannya sederhana, makannya biasa saja ya, tidak seperti sekarang kalian dapatkan ada daging segala macam. Mungkin di pesantren hidup sederhana itu adalah dalam menempa atau dalam mengajarkan kalian sikap ya atau sifat qanaah dan bersyukur. Demikian dari Bapak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.